Sebagai seorang product manager, apalagi di akhir tahun ya, udah pasti kita akan memerlukan membuat sebuah yang namanya product roadmap. Nah, roadmap ini akan menjadi sebuah acuan untuk kita bekerja dalam 1 tahun ke depannya. Dan most of the time, isi roadmap ini akan banyak banget hal-hal yang mau dilakuin. Dan ini bakalan makan waktu banget. Nah, jadi biar nggak makan waktu banget, kita perlu sebuah framework untuk biar bisa mikir lebih jernih, lebih lancar, dan lebih cepat. Nah, kan kita nggak mungkin dong ngerjain semua hal yang perlu dikerjain. Kita harus memprioritaskan mana yang lebih penting, mana yang lebih nggak penting ya, dan atau mungkin mana yang perlu dibuang. Nah, jadi gimana sih caranya untuk bisa ngeprioritasin lebih bagus? Biasanya gue akan menggunakan yang namanya pick chart. Pada dasarnya, si pick chart-nya di-develop oleh Lockheed Martin, yaitu adalah sebuah perusahaan Amerika yang berfokus di bidang pertahanan dan juga aerospace. Gue cukup yakin lah kalian aware sama nama perusahaan ini gitu. Nah, tapi apa sih si pick chart ini? Jadi pick chart itu adalah sebuah framework yang digunain untuk mengkategorisasikan proses improvement idea. Sebenarnya si pick chart ini adalah sebuah akronim gitu. Itu adalah P untuk possible, di mana ini biasanya dilakukan untuk hal-hal yang mudah dan juga impact-nya kecil. Tapi biasanya akan dilakuin untuk segera karena ini bertujuan untuk menjaga momentum yang udah ada gitu. Nah, I di sini untuk implement, di mana ini biasanya adalah mudah dan juga memiliki impact yang besar untuk dikerjakan, dan biasanya effort paling besar akan terjadi di area ini gitu. Kemudian ada juga C untuk challenge, di mana ini akan sulit untuk dilakukan dengan impact yang cukup besar. Tapi bukan artinya nggak perlu dikerjain. Ini akan berguna banget untuk di jangka panjangnya. Tapi nggak harus untuk dilakukan saat ini kok. Nah, yang terakhir adalah K atau di mana sih adalah hal-hal yang sulit dan juga memiliki impact yang kecil. Biasanya di sini akan gue take out atau mungkin kita akan reconsider lagi untuk menaruh di mana ada. Apakah di P, apakah di I, atau mungkin di C. Nah, biasanya ngegunain si picture ini memiliki beberapa macam manfaat, yaitu adalah untuk bisa ngelihat cara berpikir teman kita di satu tim. Kemudian juga melihat bagaimana caranya mudahnya development dari produk yang ingin dilakukan gitu. Nah, soalnya ketika kita gunain si picture ini, pasti kita akan diskusi sama teman kita gitu. Dan teman-teman kita yang mungkin bisa dibilang lebih paham lah proses apa yang ingin dilakukan. Nah, sehingga dengan kita ngelakuin hal ini, maka kita bisa mengumpulkan berbagai macam informasi, mulai dari tingkat kesulitannya yang apakah ini susah banget, atau mungkin ini gampang banget, hingga impact yang dilakukan apakah ini cukup besar ataupun cukup kecil. Nah, gimana sih cara untuk gunain pick chart? Yuk kita cobain sekarang. Dalam ngebuat pick chart, kita akan ngebuat sumbu X dan Y terlebih dahulu. Sumbu X-nya ini adalah effort dan sumbu Y-nya ini adalah impact. Nah, dalam chart ini kita akan ngebuat 4 macam area, yaitu adalah area implement. Jadi kalau misalkan ini gampang dilakuin dan juga impact-nya tinggi, maka kita akan melakukan segera. Terus ada challenge. Ini kalau misalkan effortnya besar dan juga impact-nya juga besar, maka kita men-challenge diri kita untuk melakukan hal tersebut. Kemudian juga ada possible, dimana ini mungkin effortnya kecil dan juga impact-nya juga kecil, jadi mungkin kita akan lakuin di kemudian hari kalau misalkan kita senggang. Dan terakhir adalah dimana ini bisa dibilang nggak membawa drive apapun bagi company kita karena impact-nya cukup kecil dan juga effort cukup besar. Dan biasanya gue akan mereconsider bahwa apa yang ada di sini mungkin bisa masuk ke dalam area sini atau mungkin masuk ke dalam area sini. Kita tinggal melihat aja di masa depan seperti apa. Seperti itu sih. Kalau kita udah tahu cara untuk membuat pick chart-nya, maka gue akan coba untuk bikin chart yang kedua, hanya untuk memberikan visualisasi buat teman-teman case-nya seperti apa cara membuatnya gitu. Oke, misalkan seperti ini gitu ya. Ada beberapa hal yang mau gue lakuin. Pertama yaitu adalah misalkan kita mau nge-implement yang namanya fitur pembayaran cicilan, di mana ini impact-nya bisa cukup tinggi dan juga effort juga cukup besar gitu. Maka kita harus men-challenge diri kita untuk membuat hal ini. Kenapa? Karena membuat fitur cicilan ini nih membantu semua orang gitu, baik itu penjualnya maupun kita sebagai pembeli gitu ya. Jadi kita akan taruh di daerah sini misalkan. Nah, kemudian kita juga membuat semacam rekomendasi produk yang dimana menggunakan AI. Sekarang lagi zamannya AI gitu ya. Anggaplah kita akan menggunakan framework dari ChatGPT gitu, atau mungkin AI lainnya mesti lama gitu. Nah, karena kita udah pakai frameworknya mereka, jadi mungkin implementasinya nggak terlalu ribet gitu ya. Dan mungkin hanya impact-nya apakah ini cukup besar atau tidak gitu. Nah, karena kita tahu bahwa effort-nya nggak begitu besar, meskipun masih masuk dalam area challenge, impact-nya akan membawa sesuatu yang berbeda gitu. Maka kita akan coba untuk taruh di daerah sini, AI. Nah, kemudian misalkan kita mau bikin loyalty points, dimana biasanya ini tuh mendrive pengguna yang udah sustain untuk selalu belanja di tempat kita. Nah,
karena ini impact-nya itu, cukup sedang biasanya karena ya nggak terlalu banyak lah orang memperhatikan hal ini, tapi ini juga pada saat yang bersamaan memiliki effort yang cukup banyak karena, kita butuh back end, kita juga butuh, tim data gitu ya. Maka kita mungkin akan taruh nih ke area yang sedang, yaitu adalah area-area yang di daerah-daerah sini nih. Kini kita taruh loyalty. Anggaplah kita buat sebuah flash sale gitu ya, yang di mana ini cepat dilakuin, nggak ribet gitu, pasti membawa impact bagi perusahaan kita seperti revenue, maka kita akan taruh di daerah sini. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau bikin sebuah versi aplikasi yang lebih light gitu ya, yang lebih ringan dipakai buat, produk-produk HP-HP yang kentang gitu, maka kita taruh dalam ke area yang effortnya ini cukup besar dengan impact yang tidak ada. Gua rasa sih menengah kali ya, karena ini versi light-nya doang. Karena kita cuma nge-take out hal-hal yang nggak penting, maka kita akan taruh di daerah sini. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih bahwa, oh area-area ini nih yang akan kita lakukan, maka kita akan coba untuk bagi ke dalam 4 area. Melihat hal ini bahwa kita tahu bahwa yang harus kita segera lakukan adalah si flash sale, terus kita harus mempertimbangkan loyalty ini masuk di daerah mana. Kalau gue akan menganggap ada area ini masuk ke dalam possible, karena ini sangat berpengaruh buat jangka panjang, tapi saat yang bersamaan juga tidak akan perlu buru-buru untuk kita lakuin, karena yang penting itu adalah pengguna pakai aplikasi kita dulu. Dan untuk AI dan mungkin akan gua coba untuk, cari tahu gimana cara untuk buatnya, karena ini akan berpengaruh buat jangka panjang gua. Nah, sorry seperti itu sih. Jadi dan yang terakhir yang akan gua pertimbangin, untuk bikin adalah light. Itu di saat flash sale, AI, dan cicilan udah gua lakuin semua, seperti itu sih. Jadi mungkin itu yang gua lakuin apabila gua mau memiliki sebuah roadmap produk yang harus gua lakuin dalam waktu dekat untuk perencanaan dalam 1 tahun ke depan. Nah, kalau dari kalian gimana nih caranya? Kira-kira apa yang akan teman-teman taruh di bagian impact dan juga effort? Seperti itu. Nah, jadi gimana setelah belajar untuk menggunakan picture? Gua rasa sih si picture ini juga cukup mirip-mirip lah ya sama time management framework yang kemarin pernah gua share di video sebelumnya. Dan tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa ini lebih baik dan ini bisa membantu teman-teman dalam pekerjaan, mungkin bisa coba teman-teman implement. Dan ini juga bisa kok dipakai di tempat-tempat lainnya, nggak cuma hanya di sekedar pekerjaan aja. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau misalkan mau nonton video yang tadi gue bahas, bisa nonton di sini. Dan kalau misalkan ngerasa bahwa video ini cukup berguna buat lo, bisa like, share, komen, dan subscribe seperti itu sih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.